Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita dan kita sama-sama saksikan persidangan terhadap pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini sudah berakhir tadi pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Di mana persidangan hari ini menghadirkan ada satu saksi ahli yaitu Profesor Elwi Daniel, pakar hukum pidana, di mana tadi beliau juga menjelaskan mengenai bukti-bukti, kemudian hasil poligraf dan juga kewajiban pembuktian motif begitu. Dan kita akan bahas ini lebih lanjut bersama dengan narsum kami yang sudah berada bersama kami, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Ana. Ya, Profesor, kita akan lihat dulu satu cuplikan kesaksian dari pengadilan hari ini, di mana menurut ahli pidana Elwi Daniel, kesalahan merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan. Namun, hal tersebut juga berkaitan dengan sikap batin pelaku yang menentukan apakah sengaja atau lalai. Iya, artinya begini, memang bahwa kelalaian, kesengajaan itu bagian dari suatu penting. Maka sejak awal sudah disampaikan bahwa syarat subjektif terkait willing and witness, menghendaki dan mengetahui. Menghendaki itu melawan hukum. Mengetahui juga melawan hukum, ada mens reanya, begitu kan. Cuman di sini permasalahannya adalah ada relasi kuasa. Relasi kuasa yang tidak dikehendaki. Dia mengetahui, Eliezer mengetahui, tapi tidak dikehendaki sebetulnya. Karena relasi kuasa inilah maka terjadilah suatu peristiwa penembakan bersama. Oke, disitulah yang menjadikan faktor yang meringankan Eliezer karena ada relasi kuasa. Tapi niatannya tetap ada. Harusnya memang kalau memang tidak melakukan adalah seperti R tidak mampu. Lah ini kan tidak mampu itu karena tidak ada niatan, kan itu loh. Ini yang sampaikan. Karena tidak mampu, tidak niatan, sehingga menyerah tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kemudian kaitannya dengan aspek pertanggungjawaban, ya semua yang terlibat dalam kasus ini adalah orang-orang yang punya kualitas sebagai pertanggungjawaban pidana yang normal. E juga punya pertanggungjawaban, R juga pertanggungjawaban, P juga demikian juga, kemudian R juga demikian, K demikian juga. Di sini sebetulnya ada suatu kemampuan untuk melakukan suatu pencegahan. Memang tadi katakan meeting of mind. Meeting of mind ini ada suatu pemikiran yang sama. Itu yang diperdebatkan memang. Apakah bentuk meeting of mind itu semuanya, empatnya, atau hanya salah satu atau dua orang? Itu yang diperdebatkan. Oleh karena itu, dalam hal terkait tadi Mas Febri kaitannya Bu PC, memang pertanyaannya perlu juga penjelasan. Apakah dia tidak tahu itu memang dia benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ini juga menjadi perdebatan. Kalau memang dia tidak tahu, betul tidak tahu, berarti dia masuk kualifikasi meeting of mind bersama-sama. Karena dia tidak di tempat dalam suatu peristiwa terjadi. Yang ditempatkan KR dan sebagainya. Di sini juga harus dilihat meeting of mind itu yang sempurna atau tidak sempurna. Karena kalau di dalam suatu delik penyertaan sebagai penganjuran itu memang antara yang menganjur dan dianjur ada kena. Lain dari yang menyuruh. Kalau menyuruh itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, betul. Tapi ini penganjuran gitu loh. Consent with locker kalau istilahnya kan gitu. Sehingga buktinya apa? Satu, di situ ada sarana. Mbak Ana, ada sarana, ada keterangan untuk melakukan lah. Sarana, keterangan itu bagian mengikat sebagai meeting of mind yang sama. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, apakah empat itu ada meeting of mind? Nah, itu saya kira nanti kualifikasi dari majelis untuk melihat ada pemikiran yang sama atau tidak. Memang kalau tidak, Mas tidak masuk. Tapi kalau masuk bagi penganjuran, masuk ada yang sama. Karena terbukti juga kalau kita melihat kemarin bukti yang lakukan, ada suatu tanda petik iming-iming. Nah, iming-iming itu pernah diberikan. Dan iming-iming itu pernah disampaikan di dalam suatu peristiwa pidana yang walaupun ditarik kembali. Nah, itu Mbak Ana, ini perdebatannya memang dari empat itu saya kira memang ada yang tidak masuk kualifikasi meeting of mind ada, tapi ada yang masuk satu atau dua orang. Begitu Mbak Ana.
Prof, kalau kita lihat kasus dari Brigadir J ini, mungkin kita ambil satu terdakwa, salah satunya adalah Putri Chandrawati begitu ya. Masih Ya, diberbatkan dengan statusnya yang dikatakan oleh kuasa hukumnya adalah pelaku pasif begitu. Katakanlah kita semua menilai bahwa PC ini adalah pelaku pasif begitu ya. Jika pelaku pasif ini apakah bisa masuk dalam pasal turut serta? ya, makanya kalau pelaku pasif agak sulit masuk turut serta kan itu kan. Tapi pertanyaannya sebetulnya memang ini ada suatu delik pembiaran. Delik pembiaran. Memang tapi tampaknya nggak dilakukan oleh penuntut umum kalau nggak salah. Pelaku pasif agak sulit karena tidak ada meeting of mind tadi. Pertanyaannya apakah betul? Kalau memang betul tidak ada, makanya yang prediksi saya yang kaitannya turut serta Mbak Ana itu adalah B, itu agak ringan. Kemudian R. Kalau K itu dalam arti memberikan suatu informasi, jadi ada suatu benda yang sama, kelihatan pemikiran. Karena informasi itu dari K. R demikian juga memberikan adanya suatu catatan-catatan membawa dan sebagainya. Kalau P memang baru setelah perbuatan terjadi, nah gitulah. Itu ada suatu tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Nah itu masuk quali meeting main-main apa tergantung pada hakim. Karena begitu perkara selesai, ada suatu tindakan yang kaitannya dengan ucapan terima kasih walaupun ditarik kembali. Satu. Baik. Kedua, bahwa sebelum eksekusi, informasi yang kita terima, semua pelaku kejahatan, ya apa penanggung, adalah suatu persiapan. Di antaranya adalah satu, ada sarung tangan yang sudah diinginkan kaitannya untuk merubah jejak. Nah ini yang juga masih menjadi khawatir. Tapi yang paling ringan Mbak Ana, kelihatannya Bu P. Oke, Saya baik. sepakat itu. Prof Hipnu, kita harus jeda terlebih dahulu, Prof. Nanti kita ini akan melanjutkan perbincangan yang cukup menarik dalam persidangan hari ini. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di Breaking News TV One.